saya sangat terdampak akibat corona. Suami jadi nganggur. Tidak ada pemasukan, tidak ada buat makan. Saya hanya bisa berdoa dan beribadah. Lebih baik agar segera lepas dari penderitaan ini. Pertanyaannya, apakah hanya berdoa dengan ikhtiar yang kurang maksimal akibat kondisi seperti ini? Doa saya dikabulkan, saya sangat menderita Pak Ustadz. Iya Bu, ya. Yang seperti ibu tentu saja masih banyak sekali, ya. Nah makanya kan saya sering mengajak pada teman-teman yang oleh Allah masih diberi rezeki, sok berterima kasih dengan cara berbagi. Saya juga Bu speechless ya, kehilangan kata-kata untuk menjawab pertanyaan ibu. Karena apa? Suami di PHK, tidak ada keahlian lain. Ya saya cuma bisa berdoa, saya cuma bisa menderita. Nah, apa ikhtiar saya? Ikhtiar saya kan tidak maksimal. Ya, sekarang ini puluhan ribu, ratusan ribu di PHK. Terjadi PHK besar-besaran, ya, bukan hanya di kita, di seluruh dunia. Jangankan negara berkembang seperti kita, di negara maju pun mengalami begitu. Nah, ini saatnya untuk bergandengan tangan, saling menguatkan, begitu. Kalau ibu benar-benar sangat berkekurangan, ibu tidak apa-apa dengan kondisi darurat, mengikuti program-program pemerintah untuk membantu. Ya kan, pemerintah punya program-program bantuan. Kalau ibu memang sudah mentok lagi, tidak ada solusi lain, nah baru ibu minta bantuan, ya. Sudah tidak ada yang bisa dijual lagi, punya barang juga dijualnya susah, ya kan begitu. Ya, ibu disitulah karena kondisi darurat ibu boleh minta bantuan, ya. Dan sebenarnya ibu bisa mencoba mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah tentang program bantuan-bantuan itu. Ya kalau ibu orang Jawa Barat, saya dengar dari Pak Gubernur kan ada A, B, C, D gitu kan. Nah, coba diikuti ya, seperti apa. Ini yang bisa ibu lakukan untuk minimal bertahan hidup, ya. Berdoa. Saya yakin dalam kondisi terpuruk semua orang berdoa dan ibu selalu berdoa ya. Dan jangan ibu katakan dalam kondisi seperti ini siapa yang ngasih dapat, ya siapa yang bisa ngasih pekerjaan. Ibu jangan berpikir begitu, berdoa saja, berdoa. Kadang-kadang Allah memberikan jalan keluar di luar sepengetahuan kita, di luar perkiraan kita. Ibu berdoa, berikhtiar sebisa ibu, ya. Darurat banget ibu jual A, B, C, D. Darurat banget ibu boleh minta bantuan ya ke saudara, ke teman, ke tetangga. Mudah-mudahan orang yang dimintai bantuan itu hatinya dibukakan oleh Allah untuk menolong. Nah, ini sekali lagi pelajaran bagi Bapak Ibu yang secara ekonomi tidak begitu terdampak ya. Jadi secara ekonomi tidak begitu terdampak, ibu bapak harus lebih tasyakur binikmah kepada Allah. Kenapa? Karena banyak saudara-saudara kita yang sekarang ini sangat-sangat terdampak. Unduru ilaman huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang lebih sulit dari kamu. Fahuwa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum. Karena itu akan membuat kamu lebih berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, makanya kan saya seringkali mengajak, kalau saya misalnya beli telur 1 kilo, ya bisa dibagi dengan saudara, dengan tetangga yang berkekurangan. Kalau ada tetangga yang berkekurangan gitu. Kalau dari 10 telur, ya mungkin 2 telur kita berikan. Kalau dari 10 liter, mungkin 2 liter, mungkin 3 liter, kita berbagi, ya. Dan kita ajari anak-anak kita untuk mengatakan, nah, kita harus bersyukur dan berhemat. Nah, ini kondisinya. Anak-anak dikasih pengertian. Begitu. Saya senang ada anak-anak yang uang jajannya dikumpulkan.
diserahkan untuk memberikan bantuan. Ini yakin karena pendidikan orang tuanya. Nah, ini semua warga harus begitu. Semua harus berpikir gimana menyelamatkan saudaranya minimal di lingkaran terdekat, ya kan? Nah, aduh paham saya mah rariweuh. Terus saya juga tidak tahu kudu kumaha di lingkungan saya mah kelihatannya orang berkecukupan semua. Nah, makanya kan saya fasilitasi. Ibu, Bapak bisa lihat di Instagram saya. Itu program Percikan Iman Filantropi. Kita turun ke jalan untuk meringankan beban para mujahid nafkah, ya. Karena yang cari nafkah itu mujahid, ya. Nah, juga mungkin ada untuk mujahid dakwah. Orang yang hidupnya untuk dakwah. Kita juga kudu bantu itu. Jadi di Percikan Iman, Anda bisa lihat di Percikan Iman Filantropi atau di Instagram saya di beberapa hari yang lalu sudah saya upload tentang apa yang dititipkan oleh ibu bapak. Anda yang oleh Allah dititipi rezeki sok bisa titipkan ke Bank Syariah Mandiri 700 1022 727, ya. 700 1022 727 atau Bank Mandiri 13100 555 33220. Sok ambil M-bankingnya sekarang. Masukkan 13100 555 33220. Sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah, kita masih punya tabungan, per bulan masih dapat, ya kan? Begitu. Banyak saudara-saudara kita yang terdampak. Nah, bagi yang terdampak, itulah bagian dari ujian hidup kita. Berikhtiar sebisa kita, dan ikhtiar terakhir tidak apa-apa. Dalam kondisi yang terpaksa kita minta tolong, tidak apa-apa. Kenapa? Ya siapa tahu Allah memberikan rezeki lewat orang lain yang menolong kita. Itu bukan hal aib, karena situasinya seperti ini, teman-teman sekalian. Boleh jadi ada teman Anda yang mau nolong, tapi karena Anda nggak ngomong jadi segen juga. Tapi begitu Anda ngomong, dia langsung nolong. Kan ada yang begitu, ya. Kita pikir bisi disangka ngahinakeun urang ngabantuan dia. Jadi kita enggak. Nah, tiba-tiba dia minta tolong, wah kita semangatnya luar biasa. Kan gitu. Nah, itu Bapak Ibu sahabat-sahabat yang bisa kita lakukan. I'malu ala ma tutiqun. Lakukan semampu kamu. Lakukan semampu kamu.